Shalom adik-adik Joel Kids, kembali lagi bersama Kak Melina dan Kak Cetri di ibadah online Joel Kids Higher dan Ever. Wow, semangat semua ya Kak. Iya pagi dong. hari ini harus semangat kayak Kak Melina dan Kak Cetri. Pagi hari ini semangat. Ya betul banget. Semangat. Yuk semuanya yang masih tiduran, Kak Mel tahu Ayo, loh ya. bangun. Ayo bangun. Oke, yang masih tiduran bangun. Yang masih makan nanti dulu. Kita mau sama-sama, kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Semua tangannya dilipat, semua matinya ditutup. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah hari ini. Sertai kami, sentuh hidup kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Yuk. Semua tepuk tangan. Ayo Kita mau adik-adik. sama-sama belajar lagu baru ya. Iya Yuk dong. ya Kak Cetri. Iya dong Kak Semua tepuk Mel. tangan sama-sama. Wah, semua semangatnya adik-adik Joel Kids nih. Keren. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Semua tepuk tangan. Lama kan lagunya? Mau bisa kan? Bisa dong, pastinya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu Wow, tepuk tangan dulu baik, pria semua. kasih setianya kekal selamanya. Semua tepuk tangan. Keren banget nih. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Loncat semua. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Ayo adik-adik gerak. Ayo. Wah, ya bagi-bagi ya Kak. Iya. Semangat ya Kak. Kita joget bareng-bareng. Sama
sama-sama katakan haleluya. Semua tepuk tangan sama-sama ya Kak. Ayo adik-adik tepuk Kita mau tangan. puji Tuhan pagi hari ini, oke? Kita mau sama-sama sekalian olahraga pagi ya Kak. Iya dong Ya, Kak. semangat semua. Ayo gerak semua badannya. Yuk digerakin semua badannya ya. Satu langkah ke kanan, bersuka cita. Mana giginya? Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Satu langkah ke depan, katakan amin. Ke belakang. Satu langkah ke belakang, berputar-putar. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya. Ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Jempolnya mana nih? Ayo jempolnya diangkat adik-adik. Wah. Ma ya pagi-pagi semua harus berdiri. Semua ikutin geraknya Kak Mel sama Kak Cetri ya Kak. Iya dong. Betul banget. Tangannya dipegang. Pujar semua. Satu langkah ke kanan, bersuka cita. Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Satu langkah ke depan, katakan apa? amin. Satu langkah ke belakang, berputar-putar. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya. Ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya. Ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Memuji Tuhan, memuji Tuhan, kesukaanku. Memuji Tuhan, kesukaanku. Yeay. Yeay. Kak Cetri seru banget ya hari ini Kak. Iya Kak Mel. Kita udah belajar lagu baru tadi ya Kak. Iya benar. Lagu baru, seru banget lagu barunya. Nah kita juga tadi udah sorak-sorai sembah Tuhan juga ya Kak. Iya. Sekarang kita mau siapin hati kita sekali lagi adik-adik. Siapin hati kita mau sembah Tuhan sebelum kita dengerin firman. Semuanya sekali lagi tangannya dilipat, semua matanya ditutup. Kita mau sembah Tuhan. Semuanya duduk, gak ada yang tiduran ya. Semua duduk, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Yesus, kau termulia. Yesus, kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Yesus,
terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Ya adik-adik, sama-sama kita mau sembah lagu ini. Kita mau sembah Tuhan dengan lagu ini dari awal. Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah dengan hatiku. Kami mau menyembah Kau Tuhan. ku sembah Tuhan, ini persembahan dengan kami, Tuhan. segenap Ini penyembahan kami, kuatku. Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan. Kau Tuhan, ku sentuh kami, sembah Tuhan. Lingkupi kami, Tuhan, dengan dengan hadirat-Mu, seluruh Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Adik-adik, sebelum kita masuk firman, mari lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Jatri berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk pujian untuk pujian dan penyembahan dan penyembahan yang sudah kami naikkan. naikkan. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati kami, ajari kami tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan Amin. Hai, berjumpa lagi dengan teman-teman dari Curly Village yang hari ini akan berbagi kabar gembira buat kita semua. Wah, senang sekali ya, kita sudah bisa bersekolah lagi
dan bertemu dengan teman-teman. Nah, hari ini Mercy sangat berbahagia karena kegiatan sekolah sudah selesai. Setelah kegiatan sekolah selesai, Mercy ikut kegiatan ekstrakurikuler menyanyi bersama dengan Mr. Diego. Mercy, apa kabar kamu? Ayo, kita latihan bernyanyinya sekarang ya. Oke, siap Mister. Kita belajar pemanasan dulu ya. Nih, kamu tiruin ya, Mer. La 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 la. Ah, gampang itu. La 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 la. Oke, bagus. Ayo coba kamu ulang lagi. Pasti kamu bisa, ya. La 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 la. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. La 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 la. Nah, bisa kan? Nah, kita belajar yang lain ya. Coba, sekarang kita ulang lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Keluarkan suaranya. Bisa ya? Bisa, Mister. Aduh, bukan begitu, Mercy. Ayo, ulang lagi. Kok susah ya, Mister? Mau punya suara yang bagus aja. Kok latihannya susah seperti ini? Ini adalah proses yang harus kamu lewati, Mercy. Ayo, belajar lagi. Istirahat dulu ya, Mister. Sebentar aja. Boleh ya? Oke, boleh. Kamu boleh minum dulu, oke. Wah, ternyata latihan menyanyi itu susah ya teman-teman. Kira-kira Mercy sanggup gak ya meneruskan latihannya? Jangan-jangan Mercy jadi tidak semangat lagi. Yuk kita temani Mercy. Aku mau nanya, Mister. Mister Diego, berapa lama belajar main keyboard sampai bisa pinter kayak gini? Dulu Mister belajar main keyboard sejak Mister umur 11 tahun. Hah? Sejak Mister Diego masih kecil dong. Terus, kenapa Mister mau latihan keyboard? Kan latihannya pasti susah banget. Orang latihan nyanyi aja susah. Mister Diego cerita ya, kenapa Mister mau belajar main keyboard. Dulu waktu umur 11 tahun, Mister Diego ikut retret dan retret itu Mister Diego merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Mister bertobat dari segala kenakalan Mister waktu itu. Memangnya dulu Mister nakal ya? Gak, Mercy. Mister itu dulu sukanya mukul, suka berkelahi sama siapa saja. Bahkan sama adik Mister juga Mister suka berantem. Nah, sejak retret saat itu Mister bertobat. Oh, lalu Mister belajar main keyboard. Iya benar, karena Mister mau mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kasih kepada Mister. Sejak itu Mister pakai tangan Mister untuk melayani Tuhan. Tidak mau lagi pukul-pukul orang. Mengerjakan keselamatan? Hah? Apa itu, Mister? Gini Mercy, setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita yakin kalau kita menerima keselamatan, betul kan? Tetapi ada hal yang harus kita kerjakan supaya kita jangan sampai kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan kita melayani. Kemudian kita juga bisa melakukan yang Tuhan perintahkan.
Kita baca firman, berdoa, menyembah. Itu semua kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan yang paling penting, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, begitu ya, Mister. Kalau gitu, aku mau semangat belajar nyanyi lagi karena aku juga mau mengerjakan keselamatan yang sudah aku terima dari Tuhan Yesus. Bagus, Mercy. Ayo kita latihan lagi. Waktunya tinggal 15 menit supaya kamu tidak kesorean pulangnya. Oke, gimana tadi? La 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 la. Wah, Mercy semangat sekali latihannya. Dan setelah dia berlatih bersama Mr. Diego, dia pun pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, Mercy melihat seseorang yang... Wah, kasihan sekali dia. Siapa ya dia? Yuk kita saksikan bersama-sama. Duh, kasihan sekali ya bapak itu. Tapi, ya sudahlah, aku terusin aja perjalananku supaya aku segera sampai ke rumah. Mercy, tunggu. Hei, kamu mau kemana? Aku mau ke Carlimart. Kamu dari sekolah ya, habis ekskul. Iya, ini baru aja selesai. Yuk kita jalan bareng. Oke. Mereka pun berjalan bersama-sama. Dan Mercy sepertinya berjalan menuju ke bapak itu. Mercy mau ngapain ya? Kok bapak itu kasihan ya? Apa ya yang bisa aku lakukan buat bapak itu? Oh iya, tadi aku masih punya satu roti yang belum aku makan. Apa aku kasih ke bapak itu aja ya? Pak, apakah bapak sudah makan? Belum, Nak. Ini Pak, saya ada roti. Ini buat Bapak. Dimakan ya Pak. Terima kasih ya, Nak. Bapak sudah lapar karena seharian Bapak belum makan. Terima kasih ya, Nak. Iya Pak, sama-sama. Sekarang sebelum saya pergi, apakah saya boleh mendoakan Bapak? Boleh, boleh. Tuhan Yesus berkati Bapak ini dengan kesehatan dan berkat-Mu yang berlimpah. Amin. Saya permisi dulu ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Makasih ya, Nak. Kamu anak yang sangat baik. Kamu keren, Mer. Kamu kok bagiin roti buat pengemis itu? Iya, aku tadi diceritain Mr. Diego kalau kita itu harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri kepada kita. Nah, salah satu caranya dengan kita berbagi kepada orang lain. Kok keselamatan harus dikerjakan? Kenapa? Supaya keselamatan kita tidak hilang dan kita bisa tetap mendapatkan keselamatan itu. Cuman berbagi aja ya, Mer? Enggak dong, ada banyak. Melayani Tuhan juga termasuk loh. Dan masih banyak lagi. Semuanya tertulis di Alkitab. Oh, gitu ya. Aku mau belajar untuk mengerjakan keselamatan cool. Wah, luar biasa sekali. Mercy dan Marco belajar mengerjakan keselamatan yang sudah mereka terima. Dan juga mereka belajar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Teman-teman semua, mari kita kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Sampai jumpa minggu depan. Dah.
Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Yosua. Nah, siapa yang sudah siap dengerin firman buat hari ini? Wih, Kak Yosua melihat adik-adik yang di rumah pada siap dengerin firman. Nah, yuk sama-sama hari ini kita siap untuk lebih lagi mendengarkan firman. Nah, siapa yang di sini masih ingat dengan firman yang minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, di minggu lalu kita sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai setiap hidup kita. Mencintai Kak Yosua, adik-adik semua yang di rumah, semuanya dicintai oleh Tuhan Yesus. Dan kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan Yesus setia sampai garis akhir. Dia sampai benar-benar berani sampai memikul salib. Karena apa coba adik-adik? Karena mencintai setiap hidup kita. Dan dia rela mati di atas kayu salib. Dan di akhirnya dia bangkit di hari yang ketiga. Dan oleh karena kematian Tuhan Yesus, kita sudah menerima yang namanya keselamatan. Nah, tapi adik-adik, saat kita sudah terima Yesus, saat kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat dalam setiap hidup kita, nah kita sudah menerima yang namanya keselamatan. Tapi adik-adik, keselamatan kita itu bisa hilang loh adik-adik, saat kita itu tidak benar-benar menjaga yang namanya keselamatan kita. Keselamatan kita hanya anggap remeh. Kita tidak pernah benar-benar menghargai yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus dalam setiap hidup kita. Bisa hilang loh adik-adik. Kita hidup tidak benar, kita hidup asal-asalan, kita hidup cuma isinya main game terus, marah sama orang tua, berantem sama teman-temannya. Itu hidup yang namanya tidak benar-benar menghargai yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus. Kita sudah terima keselamatan, kita harus benar-benar menjaga keselamatan yang sudah kita terima. Nah, hari ini yuk sama-sama kita belajar lebih lagi untuk kita mengerjakan keselamatan kita, atau kita benar-benar hidup dalam keselamatan tersebut hari demi hari dan makin disempurnakan. Nah, yuk sama-sama kita lebih mengerti bahwa setiap hidup kita sudah menerima yang namanya keselamatan. Nah, tapi kita harus hidup benar saat kita sudah terima yang namanya keselamatan. Kita harus benar-benar hidup dan kita benar-benar mengerti bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan Yesus. Karena apa coba adik-adik? Karena saat kita sudah mengerti bahwa kita dicintai oleh Tuhan Yesus, kita nggak mungkin adik-adik kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Masa kita itu sudah tahu dicintai, tapi kita malah hidupnya aneh-aneh. Kita suka ngelawan orang tua. Gak mungkin kan adik-adik? Kita harus benar-benar mengerti bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan Yesus. Dan kita harus benar-benar mengerti bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah, contohnya adik-adik, kita harus menjaga hidupnya. Kak Yosua punya sebuah perumpamaan nih, yaitu ada satu tim sepak bola yang dimana dia menjuari kompetisi. Nah, dia sudah menjuari kompetisi. Mungkin gak sih di tahun depannya dia bisa juara lagi? Bisa adik-adik, kalau misalnya semua pemainnya, pelatihnya, semuanya tetap menjaga hidupnya, menjaga tetap latihan, tidak hidup aneh-aneh atau hidup sembarangan, bisa yang namanya di tahun depan mereka menjuarai kompetisi tersebut. Tapi adik-adik, kalau misalnya mereka malah hidupnya udah tahu, oh aku udah menang nih, aku udah juara tahun ini, tahun depan aku pasti juara. Yaudah aku makan sembarangan, gak pernah latihan lagi, jarang latihan, udah males-malesan. Karena mungkin dia tahu aku udah juara, tahun depan ya aku pasti juara. Nah, mungkin gak adik-adik di tahun depan pemain dan satu tim tersebut bisa menjuari lagi. Belum tentu adik-adik, malah menurut Kak Yosua ya, malah gak bisa. Soalnya ada pesaing-pesaingnya lagi yang pengen menjuarai tersebut, yang menjaga hidupnya lebih lagi, yang dimana bisa menjuarai. Nah, sama seperti hidup kita adik-adik, saat kita sudah menerima keselamatan, kita harus menjaga hidup kita. Kita tidak boleh hidup sembarangan adik-adik. Kita harus hidup benar-benar untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih mencintai setiap hidup kita. Nah, hari ini Kak Yosua mau cerita lagi nih adik-adik tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Nah, siapa yang tahu tokoh Alkitab yang bernama Daniel? Nah, pada tahu semua kan? Nah, hari ini
Kak Yosua mau menceritakan nih adik-adik, di mana Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar menjaga hidupnya adik-adik. Kita bisa melihat orang yang menjaga hidupnya, hidup tidak sembarangan, hidupnya disertai oleh Tuhan. Hari itu Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang terpilih untuk menjaga raja atau menasihati raja. Nah, mereka di situ dikasih makan enak, dikasih makanan yang enak lah, yang duniawi. Tapi adik-adik, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar tidak mau makanan-makanan yang enak tersebut. Mereka menjaga hidupnya karena pada saat itu makanan-makanan yang enak yang disediakan oleh istana itu tuh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mereka benar-benar menetapkan hidupnya. Aku nggak mau makanan-makanan yang enak. Aku lebih penting Tuhan suka sama aku, Tuhan mencintai aku daripada aku mendukakan hati Tuhan. Nah, walaupun mereka cuma makan sayur-sayuran, makanan yang mungkin gak enak bagi daging kita, tapi kita bisa melihat loh adik-adik, orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan malah lebih disertai. Kita bisa melihat perbandingan orang-orang yang cuma makanan sayur-sayuran dan juga makanan-makanan yang enak. Malah orang yang makan sayur-sayuran ini adik-adik malah tambah gemuk-gemuk. Loh, aneh ya adik-adik. Nah, itulah kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Saat kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga terima yang namanya lebih anugerahnya. Anugerahnya pasti diberikan dalam hidup kita. Dan juga kita disertai loh adik-adik. Nah, ayo siapa yang mau hidupnya lebih disertai oleh Tuhan Yesus? Dan kita juga bisa melihat cerita selanjutnya adik-adik. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel bisa mengartikan mimpi. Ayo, keren dah adik-adik. Dianugerahi oleh Tuhan sebuah karunia bisa mengartikan mimpi. Dan juga kita bisa melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dipercaya oleh raja. Bisa menguasai banyak hal di istana Babel. Nah, kita bisa melihat orang-orang yang menetapkan hidupnya untuk tidak memilih hal yang dunia disertai oleh Tuhan loh adik-adik. Siapa yang mau seperti Daniel? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Wah, adik-adik semua mau kan? Kak Yosua juga mau adik-adik. Hidupnya disertai oleh Tuhan. Setiap apapun yang dikerjakan berhasil. Siapa yang mau adik-adik? Nah, makanya dari itu kita harus benar-benar menjaga hidup kita. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir susah ya adik-adik untuk menjaga hidup kita, untuk selalu hidup benar dan hidup kita tidak pernah sembarangan. Susah gak adik-adik? Kalau Kak Yosua bilang, memang susah adik-adik. Kak Yosua sampai hari ini pun masih menjaga hidupnya Kak Yosua untuk hidup benar dan tidak hidup sembarangan. Tapi Kak Yosua kasih rahasia nih. Gimana sih untuk hidup kita bisa bertahan sampai garis akhir? Hidup kita bisa tetap setia sampai garis akhir, mengerjakan keselamatan hidup kita dengan takut dan gentar, yaitu kita diberikan yang namanya Alkitab. Di situ ada firman Tuhan, di situ adalah firman yang menguatkan hari demi hari. Untuk hari demi hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saat hidup kita ini mulai nggak benar nih adik-adik, hidup kita mulai melenceng, tapi kita baca Alkitab, kita diingetin lagi. Untuk hidup kita tidak boleh ngelawan orang tua, harus meluangkan waktu dengan Tuhan. Firman yang akan menjaga hidup kita. Untuk hidup kita benar, untuk hidup kita tidak pernah sembarangan. Sama-sama tiap hari adik-adik untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kita itu melakukan untuk Tuhan. Aku mau hidup benar, aku mau nyenengin orang tua, aku gak mau ngelawan orang tua karena Tuhan. Susah adik-adik, tapi yuk sama-sama kita lebih mengerti. Kita kerjakan, kita melakukan kebenaran bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, anugerahnya itu dalam setiap hidup kita. Amin adik-adik. Wah, siapa yang percaya bahwa hidupnya disertai oleh Tuhan dan siap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Wah, Kak Yosua melihat semua kalian di rumah pada semangat ke depannya untuk mengerjakan keselamatannya. Di hari demi hari makin kuat ya adik-adik. Nah, yuk kita tutup dalam doa ya adik-adik.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap firman yang sudah disampaikan. Biar Engkau yang memateraikan setiap apapun firman yang hari ini ditabur. Biarkan hari demi hari Tuhan Engkau menyempurnakan kami dari yang kotor menjadi yang bersih Tuhan. Biarkan kami semakin hari makin mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Karena kami mengerti Tuhan bahwa Engkau terlebih dulu mencintai kami. Biarkan hari demi hari Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan firman yang sudah kami dengar, biarkan itu teraplikasi dalam hidup kami, tertanam dalam setiap hati kami, dan kami percaya Tuhan, berbuah berkali-kali lipat, dan sekeliling kami Tuhan bisa menikmati buah yang sudah kami terima Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang telah berdoa sama-sama katakan amin. Ada Robby, aku ajakin main bulu tangkis aja ah. Robby, temani aku latihan bulu tangkis dong, supaya aku bisa ikut pertandingan dan menang seperti Gracia Poli. Baiklah, Robby bermain bulu tangkis. Robby, gimana sih? Kok meleset terus? Kapan aku bisa latihan dengan benar? Maafkan Robby yang tidak bisa bermain bulu tangkis. Tapi jangan pernah menyerah dan berhenti latihan. Sama seperti keselamatan yang sudah kita terima, harus tetap dikerjakan dengan takut dan gentar. Iya Robby, aku pasti terus berlatih. Aku pernah dengar ayat itu. Di mana ya? Ini adalah tugas Robby. Saya siap bersaksi. Teman-teman, sama-sama katakan 1, 2, 3. Saya siap bersaksi. Robby mencari ayat. Sudah ketemu di Filipi 2 ayat 12b. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Teman-teman, kita ulangi sama-sama ya. Filipi 2 ayat 12b. Bunyinya tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Robby, aku lanjutkan latihanku ya. Keren, keren. Aku mau jadi pemain sepak bola dunia ah. Ini kan hobiku. Ternyata tidak mudah juga ya latihan terus-menerus. Coba aku mau lihat cara mereka berlatih ah. Shalom adik-adik. Kalian semua pasti suka main bola ya. Ternyata tiap hari mereka berlatih pernah berhenti. Pantesan saja mereka bisa keren-keren seperti itu. Sama seperti keselamatan kita ya adik-adik. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Contohnya dengan baca Alkitab, berdoa. Prayerman ditemani berdoa ya adik-adik. Yuk kita sama-sama kerjakan keselamatan kita dengan mendoakan bangsa kita. Yuk sama-sama sekali lagi kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Mungkin kalau kita ada yang mulai malas-malasan untuk berdoa, yuk sekali lagi prayerman untuk menguatkan untuk setiap kalian, untuk lebih kuat lagi, untuk lebih semangat lagi untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Mari kita percaya setiap yang kita katakan benar-benar terjadi atas bangsa Indonesia. Biarkan apapun yang membuat hidup kita malas-malasan, kita buang, kita tolak, dan kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Mari kita percaya setiap yang kita doakan benar-benar terjadi atas bangsa Indonesia. Mari minta kepada Tuhan hati yang mau berdoa, karena kita tahu kalau misalnya kita menggunakan kekuatan kita, maka semua akan sia-sia dia.
Mari kita minta Tuhan yang mampukan setiap hidup kita. Mari Engkau selamatkan Indonesia ini Tuhan. Pulihkan, sembuhkan Indonesia ini Tuhan. Saku curahkan pertobatan, lawatan atas Indonesia. Selamatkan, pulihkanlah, sembuhkanlah. Saku curahkan lawatan pertobatan atas Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selamatkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan sendiri Tuhan yang melihat setiap kerinduan hati kami Tuhan. Biarkan Indonesia dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan hati kami hanya ingin berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Dan biarkan kemuliaan-Mu yang dinyatakan Tuhan. Selamatkan, pulihkan, sembuhkanlah, sembuhkanlah bangsaku. Curahkan lawatan pertobatan atas Indonesia. Selamatkan, pulihkanlah, bangsaku. Curahkan, Kau yang curahkan pertobatan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan miliaran jiwa diselamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang makin percaya kepada Engkau Tuhan. Biarkan setiap kami yang mulai mundur daripada Engkau, Kau pulihkan setiap hati kami Tuhan. Biarkan hari demi hari Tuhan, kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarkan setiap doa kami semuanya naik di hadapan-Mu. Dan semuanya dimateraikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, hari ini saya pengen promo satu album rekaman lagu anak-anak yang luar biasa. Judulnya Glory to God. Ini album yang berisi 12 lagu anak-anak yang sangat luar biasa, yang dikarang oleh guru-guru sekolah minggu dan dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Saya percaya lagu-lagu ini akan jadi berkat yang luar biasa. Saya udah dengerin lagunya dan saya ikut ngisi narasi, dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Sekali dengar, saya langsung mencintai, suka banget dengan lagu ini. Nah saudara, dan ini yang luar biasa adalah ditaruh dalam sebuah flash disk, sehingga membuat sangat simple, sangat aman. Karena kalau di CD atau DVD mungkin bisa pecah atau rusak ya, tapi karena ditaruh di dalam flash disk, lebih aman dan lebih baik. Karena itu saya menganjurkan saudara, ayo beli rekaman album yang luar biasa ini. Di mana saudara bisa mendapatkan album ini? Gampang, hubungi alamat di bawah ini. Tapi yang kedua, Eagle Bookstore juga menyediakannya. Saudara bisa hubungi lewat WhatsApp atau Instagram. Eagle Bookstore akan dikirim sampai ke rumah saudara. Saya percaya album ini akan jadi berkat yang luar biasa buat anak-anak, tapi juga buat saudara sekalian. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati lewat album ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, karena ku tahu ku akan Kau sembah. Ku mau hidup seturut firman-Mu, sebab Kau gembala yang baik. Di kaki
adik-adik yang sudah setia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau berdoa untuk doa berkat buat kalian. Kalian yang setia, silakan angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik yang setia. Sampai hari ini tetap terus mencintai Engkau. Tuhan, berikan anugerah kepada adik-adik dan kami semuanya untuk terus menjaga keselamatan yang daripadamu. Tidak tergantikan oleh apapun Tuhan. Biar anugerah keselamatan ini tetap kami jaga sampai Engkau datang. Terima kasih ya Tuhan, buat kami menjadi hamba yang setia dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarkan apa yang sudah kami dengar, yang sudah kami lihat, tertanam di dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Amin.